Allah. Ih. Ih. Ah. Ngapain ya? Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sorry, Pak. Puasa-puasa main game. Tes kesabaran kok pakai game. Dari tadi? Ya, Lumayan dari tadi ya, Pak. Baru saja. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman masih semangat ya. Semangat. Diskusi apa kita hari ini? Tadi saya mau nanya ya. Tadi itu saya udah hampir mengumpat sih, tapi saya mengumpat dalam diam. Itu kan saya refleks ya, Pak. Itu berdosa nggak, Pak? Soalnya saya masih puasa gitu. Gimana? Puasa itu tidak semuanya kemudian hal yang di luar puasa itu terlarang atau dibolehkan. Itu hanya beberapa saja. Yang memang dilarang ya tetap dilarang. Contoh yang awalnya menjadi boleh tidak boleh seperti makan, minum. Itu di luar puasa boleh. Itu kemudian di dalam puasa dilarang, nggak boleh. Atau berhubungan suami istri di luar puasa boleh dilakukan siang, tapi kalau puasa nggak boleh. Tapi kalau mengumpat ini memang sesuatu yang dilarang. Jadi mau Ramadan, mau Syawal, mau Safar, bulan Safar atau bulan Maulid, namanya mengumpat itu tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam mengumpat itu ada potensi membuat orang sakit hati. Ya, mengungkapkan kata-kata yang tidak baik. Daripada kemudian dibuat mengumpat, kenapa nggak dibuat astagfirullahaladzim? Ya Allah, Allah, Allah. Gitu kan lebih baik gitu. Tapi saya mengumpat dalam hati, Ustadz. Ya kebiasaan mengumpat di dalam hati, takutnya kemudian muncul di dalam lisan. Karena apa yang keluar di lisan biasanya itu juga bersumber dari hati. Jadi ya janganlah umpat di hati juga. Itu berlaku bukan hanya Ramadan, tapi di luar Ramadan juga. Itu sama halnya. Tetapi yang jadi catatan adalah di dalam posisi berpuasa, di dalam bulan Ramadan, perbuatan tidak baik itu juga dosanya dilipat gandakan. Jadi jangan sampai udah dapat pahala puasa, dikurangi pahala mengumpat, jadi kosong-kosong. Itu paham ya? Paham. Ada lagi? Kalau misalnya saya kesal sama teman saya mengumpat tapi saya lewat WA Ustaz, tidak saya ucapkan secara langsung. Itu apakah tetap dosa? Kan tidak saya ucapkan. Tapi kan sama-sama berkomunikasi. Sama-sama berkomunikasi dua arah. Artinya ada orang yang tersakiti dari ketikan Anda. Semua yang kita lakukan di dunia ini, baik yang kita lakukan secara verbal, secara lisan, ataupun tulisan, ataupun hanya sekedar gambar, akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisap nanti. Ya cuma lewat WA, ya dihisap juga. Emangnya kalau lewat WA mengumpat lewat WA kemudian orang nggak sakit hati? Jangankan mengumpat, kita bikin pesan besar semuanya saja udah bikin orang salah persepsi, marah sama saya ini gitu. Padahal mungkin jempolnya besar-besar gitu kan, atau salah keypadnya error gitu ya, apa monitornya error sehingga besar-besar semua. Konotasi huruf besar itu kan identik dengan orang ini marah. Atau kamu tidak puasa, salah kasih tanda baca, harusnya pakai tanda tanya, pakai tanda seru. Nah ini kan bermakna tuduhan gitu kan. Loh, kamu kok nuduh saya nggak puasa? Nah, satu karanya. Jadi semuanya akan dihisap. Jadi walaupun ya
walau di WA ataupun lisan ataupun mungkin gambar, dikirim gambar nonjok, what the dog doing, gitu ya ketika marah gitu. Stiker-stiker sekarang kan banyak ya di WA itu macam-macam. Bijaklah di dalam bersosial media, WA, ya semua sih, semua harus kita bijak. Terutama di bulan Ramadan ini, jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan, kita tidak sadar, ternyata mengulangi pahala puasa, gitu. Paham? Terus saya tuh punya temen yang suka mengumpat, tapi memang selama berpuasa itu dia menahan diri. Tapi setelah berbuka puasa dia kembali lagi suka mengumpat. Jadi sebenarnya menahan diri dari hal yang tidak baik itu ketika berpuasa atau selama bulan puasa? Selamanya. Selamanya. Jadi menahan diri dari hal tidak baik itu selamanya, bukan hanya ketika Ramadan saja. Kenapa? Karena dosanya tetap berdosa. Ketika bulan Ramadan berdosa, di luar Ramadan juga berdosa. Hanya saja ketika bulan Ramadan itu pahala dan dosa dilipat gandakan. Oleh karena itu Ramadan ini menjadi training, pelatihan besar, pelatihan akbar yang gratis. Seluruh dunia dilatih untuk menjadi orang yang baik, orang yang sempurna di dalam iman. Harapannya nanti teman Anda itu sudah siang kan, udah ngurangi toh, biasanya ngumpat siang-siang, terus baru malam besoknya dikurangi lagi, ngumpatnya pas menjelang tidur. Setelah itu dikurangi lagi pas bangun tidur aja, setelah itu udah nggak ngumpat lagi. Jadi ini kan Ramadan ini menjadi pelatihan bagi kita semua, gitu. Ustaz, kan ada beberapa kata-kata mengumpat yang itu maksudnya konotasinya itu bukan marah atau menyakiti tapi bergurau. Ada beberapa kata gitu di Bercanda gitu ya. Jadi maksudnya itu ya Surabayaan gitu ya. Bahasa Surabayaan itu ya carilah diksi yang lain. Kenapa? Karena mungkin mengumpat itu menjadi soal karena ada orang yang sakit hati, atau kalimat itu dianggap tidak baik di suatu komunitas. Sesuatu yang dianggap tidak baik oleh komunitas maka juga berlaku bagi agama. Jadi kalau misalnya kata ini tidak baik menurut suatu komunitas, ya jangan dikatakan, nggak boleh misalnya gitu kan. Ini jangan. Kalau di Jawa istilah Surabayaan misalnya itu kan nggak begitu familiar. Misalnya di Jawa Tengah atau di mana gitu kan, itu nggak begitu familiar. Tetapi seringkali teman dan teman itu nyapa pakai bahasa Surabayaan misalnya istilahnya gitu kan. Katanya kalau sudah itu akrab gitu. Ya monggo mungkin dipakai ke teman-teman, tetapi jangan kemudian Anda tidak tahu tempat, tidak tahu situasi gitu ya. Sesuaikan dengan lingkungan. Karena bisa jadi kata di tempat lain itu bisa arti pelecehan. Di tempat yang lain mungkin itu hanya sebagai hal yang biasa. Itu gunakanlah bahasa gurauan atau candaan yang lain supaya ya tidak ada yang tersinggung ataupun yang sakit hati. Yang pakai kata general aja. Kalau kalimat-kalimat umpatan yang dijadikan guyonan itu bukan kalimat yang general. Bukan kalimat general. Tidak semuanya kemudian tidak sakit hati. Gitu kan. Pasti ada orang-orang yang menganggap, loh kok ngono? Gitu. Ada lagi? Kalau umpatnya dalam bahasa Arab, bagaimana ya? Apa ya? Saya nggak tahu. Ya Allah. Gitu, Pak. Ya gitu-gitu aja. Artinya wiritan gitu. Allah, kok gini sih kamu? Gini-gini amat sih kamu. Astagfirullah. Marahnya berzikir. Itu kan lebih baik. Ya nggak apa-apa, kan berzikir. Gitu. Ada lagi? Cukup ya. Ya mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini ada berkah bagi kita. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.